adalah kota yang paling indah, namun Yerusalem mempunyai beberapa kekurangan. Jadi dilaporkan Yerusalem adalah sebuah gelas emas penuh kalajengking. Oleh Muqaddasi, description of Syria including Palestina. Tanah Israel adalah pusat dunia. Yerusalem adalah pusat tanah Israel. Kuil suci adalah pusat Yerusalem. Holy of Holies, yang maha kudus, adalah pusat kuil suci. Tabut suci adalah pusat Holy of Holies, dan batu fondasi yang darinya dunia didirikan di depan tabut suci. Oleh Midras Tanhuma Kedosim 10. Kita lanjutkan dengan sharing firman yang akan dipimpin oleh Pak Enang. Silakan Pak Enang, waktunya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Kety. Oh, iya, ya, karena Bu. Pak Enang hari ini berhalangan, maka ya. digantikan oleh Ibu Hani. Oh, ya. Baik. Maaf. Silakan Bu Hani, maaf saya nggak baca lagi yang revisi. Karena saya Bu Hani, silakan waktunya. Terima kasih Bu Faria untuk ininya, perbaikannya, koreksinya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Hari ini saya dan Ibu Hani akan mencoba membahas tentang damai sejahtera yang sejati. Ya, sesuai dengan bacaan hari ini. Saya memberikan tema damai sejahtera yang sejati adalah kerahiman Allah. Mari kita lihat dulu dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Saya persilakan untuk Ibu Hani. Silakan Bu Hani. Terima kasih Bu Faria. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Devostan Kerahiman Ilahi. Selamat sore. Bu Hani, selamat sore. Selamat sore. Semoga semua sehat dan bahagia. Hari ini kita bersama-sama belajar dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu Devosan Kerahiman Ilahi, membaca perikop ini saya juga ikut sedih karena Yesus di sini sedih. Pertama-tama aja di ayat 41 aja, ketika sudah melihat kota itu, kota Yerusalem, Yesus menangisinya. Kalau Yesus aja menangis, bagaimana saya, ya? Yesus menangis sepertinya ada beberapa kali, ya. Waktu membangkitkan pemuda di Nain, waktu, kalau nggak salah, waktu membangkitkan Lazarus, dan ini kota Yerusalem, ya. Ketika Yesus sampai di Yerusalem, Yesus menangis. Yesus sedih melihat bangsanya tidak mengerti. Yesus menangis karena Yesus peduli. Yesus melihat Yerusalem sedih. Kenapa ya? Karena ulah umat di Yerusalem itu. Wahai Yerusalem, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya. Mereka mempunyai tingkah laku yang
lain, tidak baik. Ya, karena tingkah laku orang Yerusalem, maka kota itu jatuh dan mereka sengsara. Sedangkan seperti kita tahu, Yerusalem adalah kota damai. Ya, tapi nggak memancarkan kedamaian, nggak ada persahabatan di sana. Adanya kerusuhan, perang, ya, ada orang yang ditembak, yang meninggal, ya, itu yang sedih. Nah, seperti kita ketahui, Yerusalem adalah tempat kudus. Di sanalah bangsa Israel mempersembahkan korban pada Allah. Sayangnya, tingkah laku mereka nggak sepadan sekali lagi ya, seperti apa yang diharapkan oleh Yesus. Yesus sendiri sudah meramalkan kehancuran Yerusalem tahun 70. Ini kenapa? Karena kecerobohan mereka. Seperti kita tahu, para pemimpinnya asik di dunia politik. Mereka main di dunia politik ya. Nah, seperti yang tadi Ibu Kety sudah bacakan di awal, bahwa Yerusalem itu adalah kota yang baik, yang agung. Yesus sedih melihat bait Allah yang dijadikan pasar penjualan hewan dan tempat penukaran uang. Kesuciannya sudah tercemar. Ya, sahabat kerahiman, untuk mengenang tempat di mana Tuhan Yesus menangis, dibangunlah sebuah gereja yang diberi nama Dominus Velvet, yang artinya Tuhan menangis. Gereja itu didesain dengan bentuk mirip air mata Yesus oleh seorang arsitek Italia yang bernama Antonio Barluzzi, di mana di sana ada jendela besar di belakang altar yang kita dapat melihat Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock yang merupakan tempat suci bagi kaum muslim sahabat kita, serta tembok tepi barat dari runtuhan bait Allah yang suci bagi orang Yahudi, serta makam suci bagi orang Kristiani. Ya. Sahabat kerahiman, mungkin pada saat ini Yesus juga menangisi kita umatnya. Karena apa? Karena setiap kita adalah bait Allah yang hadir di masa kini. Ya, bagaimana kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk kehadirannya. Setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, di komunitas, di pelayanan, di mana saja, kita harus mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Mungkin kita yang ibu rumah tangga mempunyai waktu yang banyak, bisa ikut misa pagi, bisa doa, bisa mendoakan sahabat teman lain yang membutuhkan doa-doanya, atau bagaimana. Nah, di dalam keseharian kita harus mohon rahmat Allah untuk merawat bait suci, karena kita ini bait suci. Saya sendiri juga nggak mampu kalau tanpa pertolongan Allah. Ya, kadang kita untuk bahagia aja susah, sedangkan kebahagiaan itu harus kita perjuangkan sendiri. Kita nggak bisa dari orang lain, kita harus memperjuangkannya sendiri, dan juga harus mendengar kritik dari orang lain, bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupkan bait Allah di dalam diri saya. Kritik yang membangun, membuat kemajuan, membangkitkan semangat, agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang dilihat oleh sesama kita. Perubahan, perbaikan, peningkatan mutu hidup itulah yang akhirnya menjadi bait Allah dalam diri setiap pribadi kita. Terlebih, kita semua yang berkumpul di tempat ini, devosan kerahiman ilahi. Saya harus mencontoh bagaimana teladan Santa Faustina di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam sakitnya, Santa Faustina masih tetap merindukan untuk menerima Ekaristi. Kadang pada saat pandemi ini, saya juga rindu untuk dapat mengikuti Ekaristi, tapi bersyukur sih sekarang sudah bisa ikut ya. Kalau dulu kan digilir, belum dapat, berapa lama kita nggak dapat komuni. Terus digilir pada saat setelah lama nggak terima komuni, terus begitu terima komuni pertama, rasanya terharu sekali waktu terima komuni itu. Tuhan, bahagia sekali, Tuhan tuh benar-benar nyata. Padahal di dalam komuni batin yang setiap hari saya ikutin dari misa online, juga kita menerima komuni batin, tapi rasanya buat saya belum pas gitu, kalau belum terima gitu, karena setiap minggu biasa kita kan terima hostinya itu. Nah, saya juga mohon rahmat Allah, saya juga jatuh bangun
ya di dalam kehidupan pribadi. Tetapi saya bersyukur saya ikut di dalam komunitas kerahiman ini, karena banyak setiap hari Kamis itu saya mendengar kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman saya, yang oh iya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu menguatkan, menyemangati saya, membuat saya yang kadang-kadang sebagai manusia iman saya juga down. Oh iya, saya harus bangkit, saya harus semangat. Ibu itu aja bisa, Bapak itu aja bisa, saya pasti bisa. Bersama Santa Faustina pasti mendoakan saya juga, karena saya juga devosan kerahiman ilahi. Tentu saja saya juga bilang sama Yesus, seperti tadi malam Pak Stefan Lek bilang, di dalam jam kerahiman itu bilanglah, berterima kasihlah kalau nggak ada kata-kata yang bisa keluar. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah wafat buat saya. Saya orang berdosa. Yesus sudah mau wafat buat saya. Tuhan, pakai saya untuk jadi berkat. Sempurnakan saya, murnikan saya, jadikan saya seperti murah hati. Memang tidak mudah. Saya jatuh bangun berkali-kali. Kalau Yesus 3 kali, mungkin saya 300 kali. Tapi ya saya punya semangat dengan mengikuti pertemuan di grup ini. Saya semangat, apalagi Bu Faria sahabat saya yang semangat, ibu-ibu di sini semuanya semangat, Ibu Francisca, Pak Helmi semuanya semangat. Saya juga kadang-kadang kalau habis dari sini saya semangat, tapi entah kalau udah di hari Senin, halo yo lagi saya suka buka lagi Zoom-nya. Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Aduh, itu gak gampang. Jadi kadang-kadang terus saya juga lupa berterima kasih kadang. Udah semangat nih ya kalau hari Kamis. Oh ya saya semangat. Jumat, Sabtu, Minggu, saya lupa terima kasih. Udah di hari Senin saya down, baru saya ingat, Tuhan ampuni saya lupa berterima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan melalui teman-teman saya di Zoom. Aduh Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Tapi benar, memang kita perlu damai sejahtera dari Tuhan. Inilah yang menguatkan. Aduh, terima kasih ya semua sahabat kerahiman. Dengan berkumpulnya saya di tempat ini, saya disemangati, saya menyemangati, saya juga bisa menerima berkat-berkat dari kesaksian-kesaksian, terutama dari Bu Faria, Bu Francisca, Pak Helmi, semuanya deh. Susah kalau nyebutinnya, saya juga nggak hafal namanya. Tapi saya dengar itunya kesaksiannya yang menguatkan saya. Terima kasih banyak ya. Kita perlu rahmat Tuhan, kita perlu Roh Kudus supaya juga Santa Faustina tetap mendoakan saya terutama supaya saya bisa damai sejahteranya ada terus, nggak ada maksudnya nggak loyo gitu, semangat terus ya, seperti Bu Faria semangat terus, seperti Pak Stefan Lek yang itu dosen saya itu semangat di usia yang segitu aja ya, tadi malam itu bawainnya semangat, senyum terus, ya ampun saya jadi rasanya oh Tuhan, Pak Stefan aja semangat di usia tua, saya yang masih muda aja kadang-kadang aduh ya gitu deh. Terima kasih ya semuanya, Tuhan memberkati sahabat kerahiman, amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Kathy. Ya baik, terima kasih Bu Hani. Jadi dari sharing Bu Hani melalui firman pada sore hari ini, apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Yesus hadir dan membawa damai sejahtera. Yesus juga selalu hadir di antara kita. Apakah kita peka atau menyadari bahwa Yesus sudah hadir di dalam diri kita? Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan sharing Santa Faustina yang akan dibawakan oleh Ibu Faria. Silakan Ibu Faria untuk waktunya. Ibu, sebelumnya kita foto dulu ya. Oh iya, baik dulu Pak ya. Silakan. Sudah keenakan dengar ini sharing, jadi terus. Maaf Kak Eci. Oke, baik. Kita foto sebentar ya. Saya siapkan. Ini kalau saya lihatnya jadi view. Oke. Baik. Saya ambil 2 kali. 1, 2, 3. Yang sesi kedua, 1, 2, 3. Ada lagi Pak Helmi? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Feli. Terima kasih Foto Kak bersama Feli. sudah selesai, jadi kita lanjutkan.
dengan renungan oleh Ibu Varia. Silakan waktunya Ibu Varia. Ya, teman-teman, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Bu, jelas banget, jelas sekali Bu. Oke, soalnya di sini lagi hujan banget, hujannya gede. Oh, alah. Baik, kalau begitu, tuh kan, Tuh kan. suara petir. Iya, kedengeran. Ya, apakah sudah terlihat ini? Sudah Bu. Udah. Ya, oke. Sudah, Bu Baik. Maria. Ya, baik. Teman-teman, kalau tadi kita menyimak, saya mau melihat ini saja. Dari awal ya, dari bacaan Injil hari ini. Tadi Bu Hani sudah menjelaskan. Tadi sebelumnya Ibu Kety sudah menjelaskan, sedikit memberikan informasi kepada kita, apa itu Yerusalem. Ya. Nah, kita sekarang fokus di sini ya, bahwa ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Ada apa Yesus menangis? Ya, menangis itu pasti ungkapan sedih ya, walaupun menangis juga bisa rasa bahagia. Tapi di sini karena Yesus sedih melihat orang-orang yang ada di Yerusalem, ya, yang dikatakan Yerusalem itu sebagai kota pusat tempat doa, ya, semua orang-orang berdoa menjadi pusat peribadatan. Itu Yerusalem. Kita bisa bayangkan ya. Nah, ternyata kenapa Yesus menangis? Karena orang-orang yang di sekitar situ, orang-orang yang ada di sekeliling Yesus, orang-orang sebagai pengikut Kristus, ternyata orang-orang pilihannya sekalipun ternyata masih belum bisa sepenuh hati mencintai Yesus. Bahkan ada banyak juga yang secara lahiriah itu mengikuti peribadatan, tetapi ternyata hatinya, di dalam hati yang terdalam, lubuk hati yang terdalam, itu ternyata mereka masih belum mengenal siapa itu Yesus. Belum percaya kepada Yesus. Itu yang menyebabkan Yesus benar-benar sedih. Mau sampai kapan kalian semua masih belum percaya kepadaku? Sebentar lagi nih aku mau disalib di sini. Sebentar lagi aku wafat di sini. Kok kalian semua masih belum percaya akan kasihku? Nah, sebenarnya ini intinya, ya. Maka Yesus menangisi kota Yerusalem. Kalau kita lihat nanti, teman-teman bisa baca sendiri ayat selanjutnya 45-46 itu dikatakan bahwa Yesus marah kepada mereka karena apa? Karena bait Allah, tempat berdoa, tempat peribadatan itu ternyata disalahgunakan oleh mereka, ya. Jadi Yesus sungguh-sungguh sedih dan dia menangis. Nah, lalu kita perhatikan di sini, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Nah, ini ternyata teman-teman, apa yang dimaksud Yesus di sini? Bahwa sebaiknya, betapa baiknya, alangkah baiknya kalau hari ini kalian menyadari, kalau hari ini kalian tahu apa makna dari damai sejahteramu. Ternyata sebagai pengikut Kristus, orang-orang Farisi, bahkan ahli Taurat, masih banyak yang belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Lahiriah, mereka aktif ke bait Allah, melakukan peribadatan. Tetapi ternyata mereka belum dengan sungguh-sungguh mencintai, atau bahkan mereka belum percaya kepada Yesus. Maka justru mereka akan membunuh Yesus karena tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Ini yang membuat Yesus benar-benar menangis. Yesus sedih. Mau sampai kapan lagi kalian ngerti? Nah, yang paling penting itu, kata Yesus, damai sejahtera. Ya, Yesus mengatakan yang paling penting tadi apa yang perlu untuk damai sejahtera. Nah, Yesus sendiri sebagai Raja Damai. Setiap kali Yesus datang, ketemu dengan setiap orang, damai sertamu. Selalu seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Mari kita belajar dari Santa Faustina. Ya, saya mencoba mencari apa sebenarnya yang dimaksud dengan damai sejahtera. Ya, ya. Di sini, baik, Ibu Kety, boleh tolong bantu saya membacakannya? 1470. Oh, betapa indahnya bahwa Yesus akan menghakimi kita seturut hati nurani kita dan tidak menurut perkataan serta penilaian manusia. Oh, kebaikan yang tak terselami. Aku melihat bahwa Engkau penuh kebaikan, justru ditindak penghakiman. Baik, terima kasih. Teman-teman, ini yang mesti kita perhatikan. Faustina menuliskan, oh kebaikan yang tak terselami, yaitu Yesus ya. Aku melihat bahwa Engkau penuh kebaikan. Penuh kebaikan. Justru ditindak penghakiman. Apa artinya di sini? Faustina sungguh menyadari bahwa Yesus itu datang untuk memenuhi kasih Allah sebagai kepenuhan janji Allah, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lalu di situ dikatakan, ini justru kepenuhan kebaikan Allah itu terlihat nyata pada saat penghakiman. Nah, disinilah teman-teman, kalau kita mendengar penghakiman berarti akhir hidup kita, disitulah kita mau dilihat apakah hati kita selama ini percaya penuh akan kebaikan Allah, percaya penuh akan kerahimannya, atau masih belum percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang maha rahim. Nah, maka kita lihat lagi. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Aku ya. Ya. Mintalah kepada abdiku yang setia, supaya pada hari ini ia memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling kepada, ada tulisannya nih. Oke, terima kasih Bu Erni, sampai di sini dulu. Teman-teman, apakah masih terdengar suara saya? Karena di sini Jelas banget, jelas banget. Jelas, Cik. Ya, baik. Teman-teman, mari kita perhatikan. Mintalah kepada abdiku yang setia, supaya pada hari ini ia memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Ya. Ini Faustina diminta oleh Yesus untuk mengatakan kepada abdiku yang setia, yaitu siapa? Pastor Sopocko. Ya, supaya pastor ini memberitakan kepada seluruh dunia, tidak hanya di Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Supaya apa? Supaya mau menghampiri sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Supaya semakin banyak orang percaya kepadanya,
supaya mereka berani datang untuk mohon pengampunan dosa. Nah, itu ya. Kemudian ini yang paling penting di sini. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Teman-teman, ini sangat amat penting untuk kita ingat, ya. Nanti di bukunya boleh distabilo, boleh diwasi warna merah supaya kita ingat. Apa maksudnya di sini? Ya, umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Jadi teman-teman, kita dituntut untuk selalu percaya penuh. Lihat, ini kuncinya. Ya, kita tidak akan menemukan damai sejahtera kalau kita belum percaya penuh kepada kerahiman Allah. Baik, di sini teman-teman, mari kita refleksikan. Apakah saya, jadi masing-masing menunjuk diri kita sendiri, apakah saya yang sudah menjadi devosan kerahiman ilahi, ya kan, yang sudah dengan semangat mengikuti Yesus yang Maha Rahim, ya kan, apakah sungguh-sungguh saya sudah percaya penuh kepada Tuhan yang Maha Rahim. Karena Tuhan Yesus menuntut supaya kita berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahiman. Penuh di sini artinya nggak cuma sekali, dua kali, atau ya kalau lagi saya sadar, kalau lagi saya ingat, kita mengatakan Tuhan Yesus, I love you full, penuh mencintai Tuhan. Tapi kalau kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, kita mengatakan, Tuhan sebenarnya lo ada nggak sih? Nah, itu namanya kita belum penuh percaya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini penting ya. Jadi Yesus mengatakan tidak ada satupun manusia yang bisa mengalami damai sejahtera sebelum ia menaruh kepercayaannya secara penuh kepada Allah yang Maha Rahim. Kita seringkali lip sync. Bibir kita gampang mengatakan, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, I trust in you. Saya percaya Engkau Tuhan. Mari kita renungkan kata-kata ini. Apakah sungguh kita sudah percaya 100%? Atau dengan percaya sepenuhnya? Atau cuman kadang-kadang aja? Kita nggak boleh korupsi. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap artinya apa? Penuh. Ya, poin itu penting. Kita lihat selanjutnya. Oke, nah, lalu dikatakan di sini, oh betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Nah, kita sekarang tahu mengapa Yesus tadi di Yerusalem menangis. Mengapa Yesus menangis? Karena di sini dikatakan, karena adanya jiwa yang tidak percaya. Nah, sekarang mari kita renungkan, apakah saya, masing-masing dari kita, apakah kita benar-benar sudah percaya? Atau kita sebenarnya masih tidak percaya akan kerahiman Allah? Ya kan? Kalau kita tidak percaya, ternyata kita yang membuat Yesus menangis karena kita tidak percaya.
Nah, jiwa yang seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil, tetapi tidak percaya bahwa aku adalah sang kerahiman. Teman-teman, kita bisa ngebayangin, kita seringkali dengan mudahnya kita mengatakan, aku sudah melayani Tuhan di sana, di sini, aku sudah menjadi ini, menjadi itu, dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, ini penting ya, jiwa itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil. Kudus dan adil, kita percaya. Kalau kita ekaristi, kita selalu juga mendaraskan lagu kudus, atau kita mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sebagainya. Kita percaya bahwa Allah itu kudus. Tetapi seringkali kita meragukan, kita kurang percaya, belum bisa penuh percayanya bahwa Yesus adalah sang kerahiman. Contohnya, kok bisa? Gimana contohnya? Saat kita masuk ke ruang pengakuan dosa. Perhatikan nih, kita ngaku dosa di hadapan pastor. Lalu, pastor sudah mengatakan, dengan kuasa Allah dan gereja, saya menghapuskan, membebaskan Anda dari dosa-dosa Anda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu, begitu kita keluar, ya, kita senang toh, dosa kita sudah diampuni. Pada saat itu, kita percaya. Tapi besoknya, kita ingat lagi akan dosa kita. Memang perasaan kita tuh nggak bisa plong 100% seketika. Tapi berproses begitu ya. Nah, ini seringkali terjadi toh. Kalau kita ingat lagi dosa kita langsung berpikir gini, Yesus, bener nggak udah diampuni dosa saya ya? Bener nggak ya, saya itu sudah merasa lega, damai, karena Tuhan Yesus sendiri yang menghapuskan dosa-dosa saya. Atau kita seringkali juga masih tergoda. Tuhan mengampuni dosa saya enggak ya? Tuhan mau dengerin doaku enggak ya? Nah, hal-hal seperti itu teman-teman, hati-hati. Karena ternyata kita masih belum penuh percayanya. Ya, bahkan di sini dikatakan tidak percaya bahwa aku adalah sang kerahiman. Yesus, engkau yang maha rahim. Seringkali kita ucapkan. Tapi seringkali juga kita hati kita masih seringkali berdiskusi, berargumentasi, benar nggak ya Tuhan mengampuni dosaku? Benar nggak ya? Nah, kalau masih ada hal-hal seperti itu, artinya kita ternyata belum percaya penuh bahwa Yesus adalah sang kerahiman. Ya, nah, lihat berikutnya. Ia tidak percaya akan kebaikanku. Nah, Yesus itu maha baik. Waktu dikatakan Yesus, engkau yang maha baik. Yesus mengatakan apa? Yang paling baik, yang terbaik itu hanya Bapakku yang di surga. Nah, itu Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia itu baik. Kebaikannya full tuh nggak ada. Yang benar-benar kebaikannya itu sempurna hanya Tuhan. Manusia baik, tetapi belum sempurna kebaikannya. Yang paling sempurna adalah Allah. Ya. Nah, jadi roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tetapi tidak percaya akan kebaikanku. Lihat teman-teman, Yesus seringkali dalam kisahnya, dalam mujizat-mujizatnya, penyembuhan atau pengusiran roh-roh jahat, itu seringkali setan mengatakan, hei, mengapa engkau mengusir aku? Setan tahu, hei, engkau anak Allah. Setan kenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi setan tidak mau mengakui bahwa Yesus itu baik.
tidak akan percaya akan kebaikannya. Ya, baik teman-teman, coba kita lihat lagi. Nomor 1643. Ya, silakan. Saya bacakan, Bu. Ya, ya Bu Elis. BHSF 1643. Dengarkanlah, hai putriku. Memang, semua karya yang muncul karena kehendakku menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tetapi, camkanlah, adakah sesuatu dari karya-karya itu yang gagal karena kesulitan-kesulitan yang lebih besar daripada karya itu? Secara langsung, karya itu adalah karyaku, karya penebusan. Hendaknya engkau tidak terlalu mencemaskan hambatan-hambatan. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth. Nah, kita teman-teman kita melihat ya, kita seringkali membela diri kita dengan menghadapi kesulitan, menghadapi halangan-halangan. Ya, untuk menjadi saksi Kristus itu memang tidak gampang. Banyak sekali orang-orang menghalangi usaha kita, ya. Berbagai macam caranya setan itu, iblis itu selalu menggoda kita dengan memberikan tantangan-tantangan yang berat. Seringkali kita mutung di tengah jalan, kita lari dari tantangan, ya. Tetapi Yesus mengatakan kepada Faustina, ya, karena karya penyelamatan, karya penebusan itu adalah 100% karya Allah, kita ini hanya dipakai sedikit aja. Kita hanya dipakai sebagai alat yang kecil untuk ikut mensukseskan karya penebusan Allah. Ya, tapi seringkali kita mutung kalau ada halangan, ada hambatan, udah deh, nyerah aja deh, bodoh amat deh, gue tinggalin aja deh, seperti itu ya. Nah, tapi Yesus mengatakan bahwa hendaknya engkau tidak terlalu mencemaskan hambatan-hambatan. Karena kesulitan yang kita hadapi itu pasti bisa dilalui. Ya, karena Yesus menyertai kita. Karya keselamatan itu lebih besar daripada kesulitan-kesulitan. Ya, itu maksudnya. Nah, baik. Teman-teman, di sini yang paling penting juga, semua musuh akan takut untuk memulai pertempuran melawan jiwa seperti itu. Sebab mereka merasakan jiwa itu lebih kuat daripada seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang ini penting nih. 1702. Boleh Pak Helmi membacakannya? Ya, siap. Sebentar saya buka dulu videonya ya. Menjelang akhir jalan salib yang kulaksanakan, Tuhan Yesus mulai mengeluh tentang jiwa-jiwa para religius dan para imam tentang kurangnya cinta dalam jiwa-jiwa yang terpilih. Aku akan membiarkan biara dan gereja-gereja dihancurkan. Aku menjawab, tetapi ya Yesus, ada begitu banyak jiwa yang memuji Engkau dalam biara-biara. Tuhan menjawab, pujian itu melukai hatiku sebab cinta sudah diusir dari biara-biara. Jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan tanpa kesalehan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan egoisme dan cinta diri. Jiwa-jiwa itu penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan. Jiwa-jiwa itu suam-suam kuku yang kehangatannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Ya. Semua rahmat yang kucurahkan atas mereka langsung menghilang, seperti air yang jatuh ke permukaan batu karang. Aku tidak tahan berada di depan mereka sebab mereka tidak baik dan tidak jahat.
Aku telah menginginkan biara-biara baru agar dunia dikuduskan lewat mereka. Dari merekalah nyala cinta dan pengorbanan yang penuh kekuatan seharusnya berkobar. Kalau mereka tidak bertobat dan hati mereka tidak bernyala karena cinta pertama mereka, aku akan mengizinkan dunia menghancurkannya. Iya. Oke, sampai di situ dulu Pak Helmi, memang ini panjang. Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk mengingatkan kita semua teman-teman. Ini pengalaman Santa Faustina berdialog dengan Yesus. Ya, Yesus mengatakan bahwa Yesus mulai mengeluh. Yesus juga mengeluarkan keluh kesah kepada Santa Faustina. Jadi bukan hanya sepihak Santa Faustina terus yang mendengar, menceritakan keluh kesahnya kepada Yesus ya. Tapi Yesus juga sekali waktu berkeluh kesah juga kepada Faustina. Yesus sedih mengatakan apa? Jiwa-jiwa para religius dan para imam tentang kurangnya dalam jiwa yang terpilih. Aku akan membiarkan biara dan gereja-gereja dihancurkan. Coba, kenapa? Karena orang yang dipilih, calon imam, suster, biarawan, biarawati yang hidupnya di biara, itu kan dituntut untuk lebih lagi mencintai dibanding orang-orang yang ada di luar biara. Iya kan? Karena memang mereka pilihan. Tetapi ternyata ada juga banyak jiwa-jiwa yang ada di biara itu, ternyata mereka masih belum bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Maka Yesus mengatakan, saya akan menghancurkan gereja-gereja itu. Nah, tetapi Faustina nawar, jangan dihancurkan dong. Kan ada juga loh, banyak juga loh jiwa-jiwa yang memuji engkau dalam biara. Lihat, apa kata Tuhan? Iya, mereka memang memuji, tetapi pujian itu melukai hatiku. Why? Kenapa? Karena cinta sudah diusir dari biara. Artinya apa? Mereka itu tidak mempunyai cinta yang sejati terhadap diriku. Ya, mereka memang memuji-muji Tuhan. Nah, jiwa-jiwa itu tanpa cinta dan tanpa kesalehan. Jiwa-jiwa itu penuh dengan egoisme dan cinta diri. Teman-teman, ini poin yang paling penting buat kita. Jangan sampai mulut kita memuji Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan semangat. Tetapi ternyata kita tidak punya cinta. Ternyata jiwa kita penuh dengan egois dan cinta diri. Jadi memuji Tuhan itu hanya untuk tampil. Hanya untuk supaya orang memuji kita. Supaya kita lebih dihormati. Gila ya, Bu Faria itu ya hebat ya. Wih, hebat banget dia, begini begitu. Nah, ternyata kalau saya hanya egois, cinta diri, mencuri kemuliaan Tuhan, ternyata pujian saya itu justru melukai hati Tuhan. Nah, ini teman-teman, kira-kira gambaran mengapa Yesus tadi sampai nangis melihat Yerusalem. Karena di Yerusalem itu sebagai pusat ibadat dari seluruh dunia datang ke sana untuk memuji, memuliakan Allah. Ternyata orang-orang yang di situ justru kaum pilihan Allah, ya. Ternyata mereka mempunyai egois dan cinta diri yang tinggi. Sehingga pujian yang dari lahiriah itu melukai hati Yesus. Maka Yesus sampai menangis, nggak tahan lihatnya, ya.
Dan jiwa itu penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Lihat, sifat sombong itu yang paling sering menjatuhkan kita, teman-teman. Maka hati-hati. Hati-hati kalau kita sering dipuji. Maka saya sering mengatakan, yang hebat bukan saya nothing, saya nggak bisa apa-apa. Kita semua akan melihat ini semua demi kemuliaan Tuhan, bukan manusianya. Ya, nah, lihat, jiwa itu penuh dengan tipu muslihat dan kemunafikan. Sifat manusia yang egois itu biasanya diiringi dengan kemunafikan. Munafik karena apa? Karena kita hanya pengen di luarnya saja dipuji-puji, padahal hatinya enggak. Hati kita belum mencintai Tuhan dengan segenap hati. Lihat ya. Nah, oke. Hatiku tidak tahan menanggung semua ini. Maka kita semakin bisa membayangkan bagaimana kepedihan hati Yesus. Bagaimana Yesus terluka. Dan kenapa Yesus sampai menangis. Menangis itu benar-benar ungkapan sedih yang luar biasa. Kesedihan yang tidak bisa lagi ditahan. Sampai dia mencucurkan air mata. Ya, justru karena orang-orang terdekat, orang-orang pilihannya, Yerusalem yang dia tangisi. Karena ternyata sampai detik terakhir Yesus mau disalib di Yerusalem, mau diarak dari Yerusalem ke Golgota, mereka masih belum mengenal siapa Yesus. Mereka memuji-muji Tuhan, tetapi mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Sang Maha Rahim. Maka, lihat, Yesus mengatakan sekali lagi, aku tidak tahan berada di depan mereka. Sebab mereka tidak baik dan tidak jahat. Artinya apa? Ya biasa-biasa aja. Padahal kalau mau ikut Yesus, kita tidak boleh suam-suam kuku. Tidak hangat, tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Itu suam-suam kuku. Kata Yesus, orang yang demikian akan dimuntahkan. Aku telah menginginkan biara baru agar dunia dikuduskan lewat mereka. Karena ini digambarkan di dalam biaranya Santa Faustina, banyak suster-suster di situ tuh hanya rutinitas aja. Ya, pergi kapel, ibadah itu rutinitas, tidak pakai hati. Itu yang dimaksudkan. Ya, kalau mereka tidak bertobat dan hati mereka tidak bernyala karena cinta pertama mereka, aku akan mengizinkan dunia menghancurkannya. Lihat tadi di dalam Injil tadi, gambaran Yerusalem akan dikepung oleh musuh-musuh, akan dihancurkan. Itu kenyataannya memang betul dihancurkan oleh pasukan Romawi. Ya, kerajaan Romawi yang akan menghancurkan Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita tetap sombong, kita sebagai pengikut Kristus masih egois, sombong, tidak percaya kepada Tuhan, masih munafik, maka kita juga akan dihancurkan. Nah, lalu sekarang, bagaimana mereka dapat duduk pada tahta pengadilan yang ditetapkan untuk menghakimi dunia, atau kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan dunia? Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi Tuhan kalau kita sendiri penuh dengan ketidaklayakan? Maksudnya demikian, ya. Tidak ada penyesalan dan pemulihan dalam diri mereka. Tidak ada gunanya. Maka nomor satu adalah pertobatan. Kita menyesal lalu kita bertobat. Bertobat itu berbalik dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Ya, di sini. Oh, hati yang kupilih secara istimewa. Lihat teman-teman di sini. Oh, hati yang kupilih secara istimewa. Untuk inikah engkau dipilih? Yakni untuk lebih melukai hatiku. Mari teman-teman, kita renungkan baik-baik. Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukan? Kita dibaptis itu karena kita dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus.
Ya kan? Nah, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Maka Yesus mengatakan, "Oh, hati yang kupilih secara istimewa." Kita tuh benar-benar dipilih secara istimewa oleh Tuhan. Ya. Tapi kita yang sudah dipilih menjadi devosan kerahiman ilahi, kita dipilih secara khusus untuk lebih mencintai kerahiman ilahi. Tapi kalau kita masih punya sikap egois, kalau kita masih munafik, masih mau mementingkan diri sendiri, kita belum bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka Yesus mengatakan, engkau melukai hatiku. Ya. Lalu di sini digambarkan, dosa yang berat yang dilakukan oleh dunia merupakan luka di permukaan hatiku. Tetapi dosa yang dilakukan oleh jiwa terpilih terus-menerus menembus hatiku. Jadi teman-teman, mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sendiri loh yang memilih kita, Anda dan saya semua, dipilih untuk menjadi devosan kerahiman ilahi. Dipilih untuk menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi, untuk menyebarluaskan kerahiman ilahi, supaya semua orang semakin mengenal kerahiman ilahi. Tetapi, kalau kita masih memiliki sifat yang egois, cinta diri lebih besar, atau kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita melayani karena mau kita tampil hebat supaya orang memuji kita, maka Yesus mengatakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh jiwa terpilih itu menembusi hati Yesus, menjadikan sakit banget hati Yesus. Ya, Yesus mengatakan sakitnya di sini sampai dia nangis. Nah, itu teman-teman yang harus kita perhatikan. Itu semua ditulis oleh Santa Faustina supaya kita menyadari tidak ada penyesalan dan pemulihan dari diri mereka, kata Yesus. Maka teman-teman, yuk terus-menerus kita menyadari akan kesalahan kita, egoisnya kita masih munafik, kita masih belum layak di hadapan Tuhan, kita belum bisa mencintai dengan kepenuhan. Padahal hukum cinta kasih hanya dua. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kemampuanmu. Segenap dan segenap. Artinya apa? Secara penuh. Maka Yesus juga menuntut kita. Semakin kita diberi, semakin kita juga dituntut lebih besar lagi. Kalau orang berbuat dosa karena ketidaktahuannya, ya nggak apa-apa. Masih bisa diampuni, ya sudahlah. Nggak terlalu menyakiti hati Tuhan. Karena mereka nggak ngerti kok. Karena mereka belum tahu. Tapi kalau kita yang sudah diberi pengetahuan, sudah diberi karunia untuk semakin mengerti tentang kerahiman Allah, mengerti tentang cinta Allah, tetapi kita sendiri, dari diri kita sendiri yang menolak atau bahkan menyakiti hati Tuhan dengan cara kita munafik, kita egois, kita mau menang sendiri. Nah, itu berarti kita sendiri yang membuat jurang yang besar dari Allah dan kita. Kita yang memisahkan diri dari Allah. Maka teman-teman, jujur nih, waktu saya merenungkan ini, saya merinding loh. Aduh, saya juga ikut sedih, Tuhan. Saya juga makin takut ini untuk mewartakan kerahiman-Mu. Karena saya mengakui bahwa saya juga seringkali masih jatuh dalam egois, masih jatuh dalam cinta diri, ya kan? Masih jatuh dalam cinta diri, egois, sombong, congkak, masih banyak tipu muslihat dan kemunafikan.
Seringkali juga saya masih suam-suam kuku. Masih belum bisa stabil dalam mencintai Tuhan. Masih pakai mut-mutan ya, mute-mute. Ya, kalau aku lagi sukacita, aku mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu lebih dari segala-galanya. Tapi kalau saya lagi perasaannya nggak enak atau saya sedang mengalami masalah, saya mengatakan, Tuhan, saya nggak jadi mencintaimu karena saya saat ini sedang mengalami penderitaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu teman-teman, itu gambaran dari apa yang Yesus tuliskan di dalam Injil hari ini. Bahwa damai sejahtera yang sejati adalah kerahiman Allah. Ya, tadi yang di sini. Wahai, betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Kita bisa mencapai damai sejahtera secara penuh hanya satu caranya, melewati kerahiman Allah. Tidak ada lain, hanya satu caranya supaya kita sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera yang sifatnya kekal pada saat nanti kita bersatu dengan Allah yang Maha Rahim. Maka saya berani membuat tema ini, mencari judul ini. Damai sejahtera yang sejati adalah kerahiman Allah. Selama kita belum mencari kerahiman Allah, selama kita tidak percaya kepada kerahiman Allah, hati kita belum menemukan damai sejahtera. Begitu. Nah, teman-teman, ya. Oke. Baik, saya stop screen dulu. Nah, supaya kita bisa diskusi lebih. Saya sudah bicara lama, sekarang coba dari teman-teman kalau ada pengalaman bagaimana tadi apa yang dikatakan oleh Faustina, ya, bahwa Yesus begitu membenci orang-orang yang munafik, orang yang masih memperhatikan dirinya sendiri, yang congkak, yang sombong, dan seterusnya. Maka mari kita merenungkan, apakah saya sebagai orang selama ini, apakah saya masih suam-suam kuku, masih belum percaya atau kurang percaya kepada kerahiman. Baik, saya kembalikan ke Ibu Kety. Mungkin bisa dipandu teman-teman kita yang mau sharing atau mau menambahkan juga. Ya. Terima kasih Bu Faria untuk sharing buku harian Faustina yang diambil dari, saya singkat sebentar, BHF 1470, BHF 300, BHF 1643, BHF 1702. Yang begitu sangat penyesalan atas dosa, kita mau masuk dalam kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam hal-hal kecil yang akan kita lakukan gitu. Terima kasih Bu, Ibu Bapak yang mau bersharing atau mau bertanya dan lain sebagainya, silakan kita buka acara ini, Pak. Waktunya. Jadi kalau mau menuju pada kedamaian hati itu, kita harus masuk di dalam kerahiman ilahi ya Bu. Kerahiman ilahi artinya kita bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Ataukah gimana ya Bu? Iya. Tadi judulnya sungguh-sungguh sangat jelas ya. Bahwa damai sejati adalah kerahiman Allah, melalui kerahiman Allah. Kita bisa menikmati damai sejati, damai sejahtera kalau kita sungguh-sungguh bisa menikmati kerahiman Allah. Bagaimana kita menikmati kerahiman Allah? Allah yang berbelas kasih. Allah yang mempunyai kasih yang begitu penuh, yang tidak pernah habis. Maka ingat nggak kalau dengar bacaan-bacaan pada saat pernikahan? Itu kan banyak yang ditulis dari surat Roma ya. 2 Korintus atau Roma, saya lupa. Paulus menuliskan, dar adalah kasih. Ya. Bumi akan hilang, segala sesuatunya akan hancur, tetapi kasih tidak pernah hancur. Kasih tidak pernah hilang. Yaitu kasih Allah. Kasih itu sih, di situ ada Allah. Allah yang berbelas kasih itu adalah Allah yang Maha Rahim.
Maka kalau yang semalam ikut Pak Stefan Lek, pengajaran Pak Stefan, apa arti dari Allah yang Maha Rahim? Tidak lain tidak bukan, ukurannya adalah belas kasih. Berbelas kasih sesamamu manusia. Jadi bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita membenci sesama kita? Itu orang-orang munafik yang mulutnya memuji Tuhan, tapi sikapnya membenci saudara-saudara. Dan Yesus jelas mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu yang terlihat, apalagi kamu pasti akan lebih lagi. Atau sebaliknya, Yesus mengatakan, barang siapa melakukan belas kasih kepada orang yang paling hina ini, dia melakukan. Jadi teman-teman, hukum kasih itu sepertinya menjadi syarat utama untuk kita bisa menikmati damai sejahtera. Itu kalau kita mau hubungkan dengan hukum kasih. Itu adalah kepenuhan kasih Allah. Allah yang terus-menerus mengasihi manusia. Allah yang tidak pernah bosan. Selalu memberikan pengampunan yang mau datang